Udah. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Suargo, Suara Warga Semansago. Saya Auxaria Wadani dari kelas 11 F1. Hari ini saya akan berbicara nih, santai aja ya, tapi sama Ketua OSIS SMA Negeri 1 Cipogo, yaitu Mas Syahrul. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Syahrul Adnan Aldiansyah. Saya sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Cipogo, masih kelas 11 di jurusan teknik gitu. Oke, jadi mungkin untuk awalan ya Mas Syahrul. Iya. Mas Syahrul ini dulu bisa jadi Ketua OSIS itu gimana perjalanannya? Oke, sebelumnya saya itu dulu waktu kelas 10 sebenarnya baru mencoba-coba. Karena saya itu dulunya MPK di kelas 10. Pertama saya mencoba mendaftar MPK, kemudian urutannya itu saya wawancara dulu di MPK. Nah, waktu wawancara itu kan pas 17-an, jadi agak sama hari dan harinya itu saya buat latihan di kecamatan, buat latihan 17-an, kemudian saya bagi-bagi dengan wawancara MPK dan juga pembelajaran. Nah, habis itu saya menunggu wawancaranya. Nah, alhamdulillahnya saya diterima di MPK, kemudian dijadikan kandidat sebagai wakil ketua MPK di paslon 01. Nah, kemudian habis itu pemilihan ketua MPK dan wakil MPK, alhamdulillahnya saya terpilih menjadi ketua dan wakil ketua MPK di paslon 01. Waktu itu berjabat di tahun 2024-2025. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih ikut di organisasi, dan kemudian saya lanjut lagi di kelas 11. Sebenarnya sudah tidak ada pikiran lagi Mbak Uca tentang ikut organisasi. Wah iya, organisasi ternyata begini, enaknya begini, susahnya begini tuh. Wow, Masya Allah, perjuangannya sangat berat. Nah, kemudian saya di kelas 11 kan udah berubah pikiran. Waduh, ini gimana ya, enaknya ikut OSIS apa MPK? Nah, saya bingung antara mau keluar dari MPK sama keluar tidak ikut organisasi lagi, itu masih bingung. Wah, nanti nggak ikut organisasi mau ngapain? Kayak begitu. Nah, kemudian saya pikir-pikir kembali lagi, dan waktu itu saya cerita ke kakak kelas tingkat senior terutama. Nah, saya cerita, Mbak, Mas, enaknya gimana ya? Saya kok agak ragu ikut organisasi lagi, ikut MPK apa ikut organisasi. Nah itu terus kemudian saya ya bukan dipaksa tapi diceramai panjang lebar sekali, karena kemungkinan memang ya senior jika kehilangan seorang junior, nah itu akan sangat berat sekali, karena yang memperjuangkan yang melanjutkan itu juniornya begitu. Nah, kemudian saya mikir kembali, terus menerus mikir sampai detik terakhir waktu MPK. Saya tidak boleh, bukan tidak boleh sih, tapi tidak disarankan untuk ikut MPK lagi. Ya begitu. Nah, walaupun nanti saya ikut wawancara MPK, ikut daftar MPK, pasti tidak diterima, karena kemungkinan sudah ada strategi dari atas. Nah begitu. Nah, kemudian saya cerita ke teman-teman seangkatan, wah enaknya gimana ya? Nah, aku nggak ikut organisasi lagi gimana? Nah, teman saya itu sebaran, namanya Surya. Nah, itu teman saya dan teman dekat, di mana-mana kemana-mana selalu membahas organisasi. Karena apa? Menurut saya dan Surya, organisasi itu adalah sebuah pembentukan kehidupan kita. Jadi kalau kita sudah ikut organisasi di sekolah, di luar sekolah, itu adalah membuat kehidupan kita yang sangat baik. Nah, kita bisa bandingkan dengan teman-teman kita yang tidak ikut organisasi. Contohnya teman kita yang hanya fokus untuk belajar. Nah, mereka hanya fokus untuk belajar, belum tentu mengembangkan apa yang ada di diri kita. Semisal kita punya bakat, punya silahkan dikembangkan di dalam organisasi, itu sangat bisa sekali begitu. Nah, terus perjalanan saya di situ MPK saya tidak mendaftar, karena saya juga ikut basket lagi, ikut latihan terus-menerus lagi. MPK tidak mendaftar, dan alhamdulillahnya MPK sudah ada calon ketua dan wakil ketuanya. Nah, itu teman saya sekelas juga untuk ketuanya. Nah, teman kelas juga. Habis itu ada rekrutmen OSIS. Nah, saya itu mulai agak ragu, masuk enggak, sampai 2 malam saya itu memikirkan, ini enaknya masuk apa enggak, sampai semuanya tak chat semuanya. Teman-teman organisasi yang dulu tak chat semuanya, seperti Mas Arun, Mas Wawan, dan yang lain-lain, Mbak Mita pun, yang cewek-cewek pun saya chat. Wah, ini ya gimana ya, kalau aku nggak ikut gimana, kalau ikut
takutnya maksudnya jadi atasan jadi gimana itu saya takut sebenarnya. Nah kemudian saya mikir yang pertama itu yang tak chat itu ya Surya tadi. Sur, enaknya gimana ya aku mau ikut organisasi tapi ngono jadi dipakai jadi atasan, dimakan jadi atasan gimana kan gitu. Nah pokoknya kamu harus ikut kan bilang gitu toh. Harus ikut. Kenapa kok harus ikut tahu gitu? Kamu nggak ikut nanti yang lain nggak pada mau ikut begitu. Waduh, aku juga mikir, nah aku nggak ikut pada nggak ikut, yang menjalankan lagi siapa? Masa orang baru masuk dalam kan nggak tahu perjalanannya toh gitu. Nah kemudian saya nanti tak pikir-pikir dulu, masih lama saya kemudian bercerita kepada Allah setiap sholat, ya Allah ini gimana caranya, ya ada jalannya gitu. Kemudian alhamdulillah saya itu waktu diundang pengajian di mana itu di daerah sana lah, intinya daerah Candi Sarinan sana itu diundang pengajian. Saya waktu pengajian cuma bilang pasrah, ya Allah emang kalau itu emang jalanku silakan beri jalan, kalau tidak silakan tolak saja begitu. Nah kemudian saya ikut daftar organisasi mulai dari mulai administrasi, kemudian wawancara. Nah wawancara dengan Pak Ibu itu saya berbicara seadanya karena saya ingin ikut ini karena intinya cuma yang memperkuatin satu sama lain begitu. Nah kemudian tiba pada saatnya diterima. Nah itu saya bingung, diterima itu atas namanya bla 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 ini. Nah saya lihat nilainya ada nilai A+, B+, kemudian ada B, ada A. Nah itu alhamdulillahnya saya mendapat A+, alhamdulillah. Tapi nggak tahu kenapa yang dapat A+ itu hanya beberapa orang, nggak ada sampai 10 orang yang dapat A+ itu. Nah kemungkinan itu dari pembicara atau apapun saya tidak tahu. Nah itu kemudian tiba hari waktunya menjadi pengumuman paslon. Nah waktu itu pas upacara, ingat Mbak Esa? Nah itu saya bingung, kok atas nama Syahrul kok ada tiba-tiba Syahrul Adnansyah bersama bla 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 ini itu menjadi paslon 01. Kemudian Mas Surya pun jadi paslon 02, yang saya bingung itu. Nah kemudian Mbak Mita juga. Nah sebenarnya saya itu cerita ke Mas Surya dan Mbak Mita itu cerita terus. Jadi saya itu ingin cerita, Mit ini gimana yo saya biar organisasi ini maju. Surya juga, organisasi maju itu gimana? Nah gitu, terus Mas Surya kamu harus gini-gini, Mita juga harus gini-gini begitu kan. Nah kemudian delalahi itu yang jadi malah yang tak ceritain itu yang jadi paslon. Nah saya tambah bingung kan. Nah kemudian waduh, aku gimana ya, masa aku cerita sama orang itu jadi paslonnya juga. Nah pada saat posisi itu aku bingung, aku juga langsung jujur ke mereka, teman-teman tak bilangin aku cerita ke kamu, masa yang jadi paslon kita semuanya, masa kita mau saingan kan nggak bisa sama teman-teman, apalagi teman kerabat dekat. Nah itu sering cerita itu malah wah kok saingan gimana ya. Nah alhamdulillahnya mereka juga sadar gini, oh ya Minai, kalau kamu beneran mau OSIS, beneran mau jadi ketua, kita berjuang bareng-bareng, kita tidak ada saingan, tidak ada salah-salah, tidak ada intinya merebutkan suara, itu tidak ada sebenarnya. Nah saya juga begini, nanti yang jadi siapapun jangan saling menjelek-jelekan satu sama lain, karena kita punya prinsip kalau yang jadi satu itu yang jadi ketua. Nah, begitu. Jadi di dalam organisasi harus saling membantu. Nah kemudian habis itu kita paslon, habis itu cari visi misinya, kemudian syuting visi misinya, dan kita lanjut bercerita dengan kak kelas lagi. Kemudian itu cerita terakhir berkumpul-kumpul habis dan makan. Nah ini enaknya gimana, kan saya waktu itu habis paslon, pengumuman paslon itu saya di kelas itu tidak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya gini, di kelas ya ikut pelajaran tapi pikiran itu kemana-kemana, nggak di kelas, nggak di mana, tapi pikiran itu wah nanti jadi gimana. Pikiran saya begitu terus begitu. Nah kemudian saya malam itu alhamdulillah Mas Surya itu datang ke rumah malam-malam dengan teman Mas Haikal, datang ke rumah. Alhamdulillah ya, agak pikiran bikin tenang begini. Saya juga cerita di malam itu, wah ini nantilah aku jadi gimana. Surya juga gitu, nanti aku jadi gimana.
Nah begitu juga sama-sama bingung aku dan Surya itu. Nanti nek jadi gimana? Tapi nek yang jadi Mita nanti juga gimana? Sama-sama gimananya. Gitu. Kemudian kita di malam itu juga bersepakat lagi bahwa nanti yang jadi siapapun kita saling membantu. Nah, habis itu kita tibanya waktu pengumuman. Waktu pengumuman itu ada yang paslon 01, 02, 03 itu sudah kelas 10 sudah intinya nyari suara lah. Jadi yang saya dan juga teman-teman itu tidak nyari suara, tapi yang nyari suara adalah kelas 10 biar adil. Begitu. Jadi yang nyari suara biar kelas 10 aja, kita netral aja, nggak usah nyari begitu. Kemudian tiba saatnya pemilihan pencoblosan ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, itu pada detik-detik hati berdetak-deduk, yaitu pikirannya sudah kemana-mana, teman saya juga begitu. Nah, itu udah gimana ya, intinya bingung antara kalau jadi itu gimana, kalau nggak jadi agak ada rasa nggak senangnya sedikit pasti. Namanya juga orang pilihan gitu kan. Nah, kemudian tiba saatnya penghitungan suara waktu itu. Nah, penghitungan suara yang pertama keluar itu kalau nggak salah suara saya, kalau nggak salah nanti bisa dijadi di dokumennya. Kalau nggak salah itu suara saya. Nah, aku jedak-jeduk hati gua, aduh ini gitu kan. Nah, kemudian habis itu sedikit demi sedikit suara dibuka. Nah, yang unggul itu suara Surya dulu. Yang paling unggul itu suara Surya dulu. Nah, kemudian Surya, alhamdulillah sih. Jadi Surya kan saya begitu. Alhamdulillah nggak jadi ketua. Nah, habis itu setelah suara Surya hampir setengah dikebut dengan suara saya. Nah, suara saya melebihi suara Mas Surya. Nah, kemudian Mbak Mita di suara di bawah Mas Surya dikebut juga. Set begitu. Nah, kemudian waktu itu dan sampai saat terakhir, nah itu yang paling banyak suaranya saya. Nah, waktu itu saya bingung, ini gimana, ini kok bisa jadi gimana, padahal aku itu nggak niat sebenarnya ikut OSIS, sebenarnya nggak niat, malahan saya itu ingin ikut MPK sebenarnya begitu. Nah, kemudian sehabis penghitungan suara kita diumumkan yang jadi ketua dan wakil ketua adalah saya dari SMA Negeri 1 Sepoko ini. Nah, kemudian setelah diumumkannya begitu, saya itu belum bisa menerima kalau bahwa saya itu ketua OSIS. Nah, itu belum bisa menerima, Mbak. Karena gimana ya? Karena jiwa saya itu sebenarnya ada di MPK. Kenapa? Karena saya itu ya bukannya senang tidak bekerja, itu tidak, tapi saya itu senang ikut MPK-nya karena itu gimana ya? MPK kan singkatan dari Majelis Perwakilan Kelas. Nah, itu adalah beberapa gabungan dari berkelas. Nah, kalau OSIS ini kan masih ada wawancara, masih ada seleksi, masih ada lain-lain, masih ada. Nah, itu digabung di organisasi OSIS begitu. Nah, kemudian waktu itu masih dalam jangka panjang, jangka kurang lebih 3 bulanan itu saya belum bisa menerima saya itu ketua OSIS. Tapi ya program-program tetap saya jalankan, tapi saya tetap bilang kalau saya itu sebenarnya bukan ketua OSIS, tetap begitu berteguh keras. Nah, kemudian saya cerita ke kakak kelas, Kak, enaknya gimana ya, aku dari dulu pas jadi ketua sampai sekarang itu belum bisa menerima kalau bahwa aku jadi ketua OSIS. Nah, begitu. Kemudian mereka bilang, kalau kamu nggak bisa menerima, kapan kamu bisa menerima? Sampai kapanpun kalau kamu tidak bisa menerima, tidak akan bisa. Nah, kemudian saya pikir-pikir terus mikir, oh iya, nanti kalau aku nggak menganggap diriku sebagai ketua, kapan sebagai menjadi ketua OSIS itu? Nah, nanti siapa kalau nggak ada yang jadi ketua OSIS? Nah, kemudian saya mikir, oh iya, habis itu saya mulai menganggap diri saya itu ketua OSIS walaupun masih ada berat hati sedikit. Nah, mulai berkontribusi, beradaptasi bahwa saya itu ketua OSIS. Nah, kemudian itu saya bisa gimana ya, merasakan jadi seorang ketua OSIS yang sebenarnya itu ini. Nah, dulu saya sebenarnya juga pernah menjadi ketua OSIS waktu SMP, tapi kan masih corona, jadi program-programnya belum terlaksana. Begitu, hanya beberapa terlaksana, cuma paling hanya kelas meeting, zakat fitrah dan lain, yang intinya cuma mengumpulkan itu dalam 1 hari, enggak banyak hari. Begitu Mbak Uca. Oke, jadi perjalanan Mas Syahrul ini benar-benar panjang ini ya. Panjang banget. Berat dan rumit ya. Iya, rumit sekali. Apalagi pas bagian yang ternyata paslonnya 3-3 itu sekelas. Nah, iya sekelas, habis itu kerabat dekat semuanya. Iya.
Aduh, ini sebagai saya sebagai salah satu yang ngevoting juga Ya. bingung gitu. Ya, Ini iya. tiga-tiga teman sekelas semua gimana gitu. Tapi ternyata kan yang jadi Mas Syahrul. Iya, alhamdulillah. Sekarang sudah bisa menerima, Iya, sudah bisa. menjalankan gitu. Iya. Oke, terus kalau untuk apa ya, resolusi atau mungkin pengennya Mas Syahrul itu kira-kira sekolah ini jadi gimana? Oke, sebelumnya untuk sekolah ini saya semoga itu lebih baik lebih ke depannya, karena alhamdulillah dari yang saya tahu dari dulu cerita dari kak kelas, dari bapak ibu guru, dari teman-teman di SMA Negeri Sepogo bahwa dulu sekolah ini adalah sekolah yang belum segini, luasnya itu sangat kecil sekali. Iya. Dan juga bangunannya sangat jelek, kemudian masih kotor, masih enggak seperti ini. Dan alhamdulillahnya sekarang sekolahnya lebih maju, lebih indah, lebih banyak muridnya juga. Iya. Alhamdulillahnya begitu. Dan intinya saya berharap pada Bapak Ibu guru dan juga teman-teman yang ada di sekolah SMA Negeri Sepogo buat dukung sekolah, program-programnya OSIS dan juga organisasi-organisasi yang ada di sekolah. Toh tidak mungkin organisasi ingin sekolah yang jelek kan, tidak mungkin. Iya. Organisasi apapun ingin memajukan sekolahan, begitu Mbak. Oke, terus apa lagi ya? Mas Syahrul ini jadi ketua OSIS kan? Iya. Udah berapa lama nih sampai sekarang? Kurang lebih ada setengah tahun lebih lah. Setengah tahun. Iya, hampir pun inilah kurang lebih 5 bulan 6 bulanan. Ya, setengah tahun lagi lah. Kurang lebih begitu, Mbak. Mungkin bisa disebutkan apa aja nih ya program-program yang udah dilakuin kemarin itu? Oke, untuk program-program yang sudah saya laksanakan itu alhamdulillah juga sudah banyak, seperti sekolah adiwiyata alhamdulillah sudah terjalan sampai sekarang, bahkan tong sampah sudah diambil semuanya. Kemudian ada juga saya itu sebenarnya lebih suka yang islami Mbak. Karena definisi saya dari dulu itu kalau kamu ketinggalan agama bakal ketinggalan semuanya. Nah, begitu. Nah, saya juga program-program yang saya jalankan itu masih tak ingin kaitkan dengan agama-agama. Contohnya seperti waktu apa ya, bulan-bulan harinya bulan Ramadan itu nanti ada kajian apa kayak, terus ada apa-apa gitu. Nah, intinya program saya itu berkaitan dengan agama Islam dan agama yang lain. Semisal nanti agama Kristen punya hari sendiri, kita buat acara sendiri, dan agama Islam dan lain-lain begitu, Pak. Oke. Kira-kira Mas Syahrul ini kalau jadi ketua tuh berat gak? Sebenarnya kalau jadi ketua itu berat apa tidaknya mesti berat sekali. Karena apa? Itu jadi ketua itu yang pertama menurut saya, dari itu saya bertanya kepada bapak saya, Pak, kalau saya jadi ketua OSIS itu gimana? Pertanyaan pertama itu. Yang jawaban mbak saya itu adalah gini, apa kamu sanggup? Nah, kemudian saya tanya lagi, lah kenapa kok tanya begitu kan gitu. Intinya anak kamu sanggup itu jalankan, kalau tidak jangan. Karena intinya kalau kamu sudah di angan-angan sudah tidak sanggup, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan itu tidak bakal sanggup. Tapi kalau angan-anganmu sanggup, pasti kamu apapun itu perjalanan pasti akan diperjuangkan. Begitu. Nah, intinya jadi ketua itu berat apa tidaknya tergantung dari kita menerimanya. Nah, bahkan guru ngaji saya mengatakan bahwa nanti kamu jadi pemimpin itu akan ditanggungjawabkan di surga nanti. Begitu. Jadi organisasimu, kemudian lingkungan sekitarmu, apapun itu yang intinya jadi pemimpinanmu itu nanti ditanggungkan di akhirat nanti, begitu. Oke. Terus untuk kesan-kesan mungkin kesan-kesan Mas Syahrul selama sekitar setengah tahun menjabat ini kira-kira gimana? Aduh, kesan-kesannya buat siapa dulu nih? Untuk siapa ya? Mungkin untuk teman-teman yang udah voting Mas Syahrul nih. Oke, semoga teman-teman kesan-kesannya. Jadi begini teman-teman, intinya dari saya selama menjalankan program-program ini alhamdulillah sudah ada perubahan dari tahun-tahun kemarin, alhamdulillah begitu. Kemudian saya berpesan kepada teman-teman semuanya, mohon tuduhan saya apabila adalah salah dari kinerja saya, silakan di kritik, di dikomentari, silakan, itu boleh sekali. Tapi dengan syarat langsung ke saya saja, jangan lewat dengan contoh kita ada misal kata gosip. Nah, itu yang paling saya tidak suka. Jadi kalau misal Syahrul, aku nggak suka kamu ya kayak gini, yang langsung ke depan saya itu malah suka banget. Nah, nanti saya akan bertanya lagi, ya benar itu gimana, biar ada perubahan lebih baik, lebih indah, lebih benar, jalan yang lurus, begitu Mbak Usa. Oke, itu aja kan Mas Syahrul? Iya, itu aja.
Mungkin Sebenarnya itu masih banyak, tapi takut waktunya nggak cukup sebenarnya. Kalau cerita itu bisa sehari lebih itu pun bisa, nggak bakal apa namanya, bakal ya selesai. nggak bakal selesai, Mbak. Banyak sekali ini. Oke, untuk sekarang statement untuk closing mungkin Mas Syahrul bisa nih minta tolong kasih motivasi untuk penerus-penerusnya gitu. Oh iya, jadi begini buat adik-adik, buat teman-teman adik kelas saya, intinya jangan sampai kalian keluar dari organisasi, karena jika sudah masuk dalam organisasi itu bakal candu. Benar sekali ini. Jadi entah kalian masuk organisasi di luar sekolah, di dalam sekolah, silakan diperjuangkan sebaik-baik mungkin. Jika ketua kalian salah itu silakan diperingatkan. Jika ketua kalian itu benar, silakan diikuti. Jangan ketua kalian punya plan A, kalian punya plan B sendiri. Ngejak teman-temannya buat plan B itu jangan. Nah, silakan digabungkan antara plan A dan plan B. Dan ingat, yang meneruskan perjuangan dari teman-teman yang angkatan A sama B, intinya ya angkatan tinggi sama angkatan selanjutnya, itu ya kalian yang angkatan selanjutnya. Jadi apabila kalian sudah terjerumus, bukan terjerumus ya, maksudnya ikut. Nah, ikut silakan dilanjutkan, karena yang melanjutkan, yang sudah tahu jalannya, sudah tahu prosesnya itu adalah kalian, begitu Mbak Uza. Betul. Oke, terima kasih banyak ya Mas Syahrul. Sama-sama. Hari ini kita dapat banyak banget motivasi, terus cerita tentang Mas Syahrul juga. Ya, gitulah. Semoga kedepannya OSIS semakin baik lagi dan sekolah juga semakin baik lagi. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Dadah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Nantikan keseruan Swargo, Suara Warga Semansago selanjutnya ya. Oh ya, terus kalau kalian mau request nih, kita mau ngobrol sama siapa, boleh bilang juga ya. Terima kasih. Oke.